Tommy Soeharto. Tommy Soeharto. Berkarya Cilegon. Berkarya Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lokal News dan para pemirsa Partai Berkarya Kota Cilegon, salam berkarya. Alhamdulillah, di pagi hari ini, tepatnya Jumat di tanggal 25 Juni 2021, kami menyelenggarakan sebuah agenda konsolidasi Partai Berkarya Kota Cilegon sebagai amanah daripada hierarkis partai, yaitu didampingi oleh unsur fungsionaris Partai Berkarya Kota Cilegon. Hari ini hadir, baik di hari ini kami didampingi oleh fungsionaris Partai Berkarya DPD Kota Cilegon. Hadir Bapak Hirman sebagai sekretaris DPD Partai Berkarya. Selanjutnya juga kami perkenal kesempatan ini adalah Ibu Yaya Rukoyah sebagai wakil sekretaris. Juga tidak kalah penting didampingi oleh unsur KSP kami, yaitu Bapak Agus sebagai bendahara. Didampingi pula oleh wakil bendahara. Oke. Selanjutnya juga hari ini alhamdulillah pada hari Jumat ini kami didampingi juga dalam agenda konsolidasi ini, yaitu wakil-wakil ketua yang membidangi, diantaranya adalah Bapak Hamri. Didampingi pula salah satu daripada fungsionaris kami, wakil ketua bidang infrastruktur, kelautan dan pertanian. Salah satu contohnya adalah Bapak Halabi. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kegiatan ini tidak lain adalah sebuah bagian konsolidasi partai, di mana kita ketahui bersama Partai Berkarya adalah sebuah partai yang telah lolos verifikasi dan juga sudah menjadi partai yang sah secara legalitas, menjadi peserta pemilu di tahun 2019. Di dalam perjalanan partai ini, tepatnya pada bulan Juli 2020, telah terjadi konflik internal di tubuh partai yang menyatakan bahwa tim penyelamatan partai, sehingga kondisi Partai Berkarya sedikit ada konflik di internal ini berimplikasi kepada aturan-aturan yang ada, cara berpartai yang baik. Sejalan itu bahwa legalitas Partai Berkarya sesuai SK Kemenkumham di tahun 2018 hasil Rapimnas Partai Berkarya di Solo, ketua umum kami adalah Bapak Tommy Soeharto dan sebagai sekretaris jenderalnya adalah Bapak Budi Priyosantoso. Keberadaan ini tentu kami sebagai kader partai dengan kondisi yang, mohon maaf, kesempatan ini yang kami perlu sampaikan, gunanya mengkonsolidasi, yaitu ingin mendudukkan sebuah persoalan sebenar-benarnya, yaitu karena konflik internal Partai Berkarya sehingga mengakibatkan lahirnya Partai Beringin Karya, yaitu ketua umumnya Bapak Muhdi PR dan sekretaris jenderalnya Pak Andi Badarudin Ijunang. Inilah yang kami selaku jajaran kader di bawah, dalam ini khususnya kader-kader Partai Kota Cilegon yang telah berbuat dengan aset kami, yaitu 4 anggota DPRD di Kota Cilegon, sehingga kegamangan sikap fatsum partai ini kemana? Tepat sahabat-sahabat Lokal News yang kamu sampaikan bahwa pada tanggal 16 di bulan Februari tahun 2021 ini, proses hukum akibat proses yang menyelenggarakan dengan mengagendakan Munaslup itu, maka jajaran
Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra dan melakukan sebuah gugatan karena kami patuh, kami tahu, kami taat secara hukum, sehingga kami melakukan sebuah gugatan yang diselenggarakan di Pengadilan Tinggi Negara di DKI Jakarta. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah bahwa yang benar pasti akan benar, dan sedikit yang salah tentu PT UN telah menerbitkan surat keputusannya yaitu 182 yang disebut adalah mengembalikan posisi partai ini kepada Haji Hutomo Mandala Putra dan Budi Priyosantoso sebagai sekretaris jenderalnya. Dinamika ini tentu sejalan dengan kondisi hari ini, bagaimana partai melakukan konsolidasi. Karena kami tahu verifikasi pemilu dan kami juga tahu bahwa Partai Berkarya dalam kesempatan ini belum terpenuhinya unsur parlemen threshold di Senayan, begitu. Jadi saya kira ini kondisi yang ada hari ini, bahwa instruksi DPP melalui DPW Banten dan kami DPD Cilegon menyelenggarakan guna mengkonsolidasikan jenjang infrastruktur partai, bagaimana kami harus siap menghadapi sebuah agenda nasional yang disebut pemilu serentak di tahun 2024. Jadi kembali, saudara-saudara, para fungsionaris, kondisi kami partai tidak bubar, ya, bahwa kami masih solid, bahwa kami masih fatsun dan loyal kepada pimpinan kami, Ketua Umum kami Bapak Tommy Soeharto, dan juga Sekretaris Jenderalnya Bapak Priyo Budi Santoso. Saya kira itu di dalam agenda hari ini, yang pada akhirnya juga akan dilanjutkan nanti kegiatan fakta integritas kepada saudara-saudara sebagai yang sudah kami perkenalkan pada awal di dalam konsolidasi ini, bahwa kita akan menandatangani agenda yang selanjutnya, itu fakta integritas sebagai sikap loyal, sebagai sikap fatsun kepada partai. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sahabat Lokal News dimanapun berada, Tommy Soeharto, Tommy Soeharto, terima kasih bahwa kami melanjutkan untuk konsolidasi di hari ini sebagai bentuk loyalitas dan fatsun sebagai kader partai, bahwa DPD Partai Kota Cilegon yang telah alhamdulillah pada prosesi pemilu 2019 telah menempatkan kader-kadernya di lembaga DPR di Kota Cilegon, alhamdulillah dengan 4 kursi representasi daripada 4 daerah pemilihan, di mana kita memiliki 4 daerah pemilihan. Alhamdulillah Partai Berkarya memiliki wakil-wakil di Lembaga Legislatif Kota Cilegon. Selanjutnya, sebagai tekad dalam rangka mengeksiskan Partai Berkarya sebagai partai politik peserta pemilu di 2019, tentu visi kami ke depan adalah memenangkan proses agenda politik baik tingkat lokal, yaitu legislatif di Kota Cilegon, Banten, bahkan kami ingin bertekad kuat menghantarkan Partai Berkarya ini adalah juga masuk dan terpenuhi parlemen threshold yang menjadi prasyarat undang-undang, sehingga terpenuhi dan ada keterwakilan kader-kader Partai Berkarya yang di parlemen atau di Senayan sana. Selanjutnya misi kami tidak lain adalah kami bertekad dengan Partai Berkarya ini sesuai kiprahnya Partai Berkarya, kami berbuat berkarya dengan soliditas, teamwork, kolektif, kolegial, tentu dengan kompetensi di kepengurusan yang ada. Kami bertekad bahwa Partai Berkarya pada periode 2024 tentu kami bertekad ingin
memenangi proses pileg maupun juga pilpres. Wabil khusus kepada persoalan pileg di Kota Cilegon, kami sampaikan tadi bahwa baru memiliki 4 kursi di DPRD Kota Cilegon, di mana kita ketahui ada 40 kursi di DPRD Cilegon, sehingga dengan konsolidasi, sehingga dengan kondisi yang solid ini tidak terkontaminasi dengan persoalan kenapa konflik secara nasional, tetapi kami tetap merapatkan barisan bagaimana Partai Berkarya ingin merebut proses kemenangan, dan kami bertekad bulat untuk mengambil 20% minimal atau 8 kursi, sehingga sebaran kami per kecamatan kami harus menempatkan kader-kader terbaik Partai Berkarya Kota Cilegon di DPRD Kota Cilegon. Saya kira Jorgan Tommy Soeharto berkarya Menang. Visi misi kami tidak hanya seorang saya, tetapi fungsionaris dengan satu slogan semangat yang bersama, rawi-rawi rantas, palang-palang buntung. Insya Allah kami Partai Berkarya dengan solidaritas pengurus fungsionaris yang ada, kami tatap kita hadapi 2024 dengan tentu kemenangan di agenda pemilu legislatif Kota Cilegon. Visinya adalah tidak lain, dengan Partai Berkarya kami ingin memperjuangkan segala kegiatan yang memang mengacu kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Bagaimana kami ditekankan oleh Ketua Umum kami, yaitu Bapak Tommy Soeharto, kami rindu bagaimana teologi pembangunan yang pernah dicanangkan. Kami rindu keberadaan potensi Indonesia, wabil khusus ini Kota Cilegon. Tentu dengan semangat Partai Berkarya secara konstitusional, kami ingin memperjuangkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan masyarakat di Kota Cilegon. Cilegon adalah sebuah daerah kecil, tetapi padat cukup modal dari konteks kehadiran industri dan sebagainya. Tapi juga tidak kalah penting bahwa Partai Berkarya Kota Cilegon juga terisi oleh tenaga-tenaga yang memang kompeten, kepala bidang yang kompeten di bidangnya, seperti tak lain adalah unsur kenelayanan, unsur kepertanian, unsur industri dan sebagainya. Sekali lagi, visi misi kami tidak lain, Partai Berkarya adalah siap berkarya untuk masyarakat dan memperjuangkan apa yang menjadi kehendak dan keinginan masyarakat guna terwujudnya Cilegon yang lebih sejahtera, didasari Cilegon yang beriman dan bertakwa. Tidak sekedar janji. Sekali lagi, Partai Berkarya Menang. Partai Berkarya. Sahabat Lokal News dimanapun berada, salam berkarya. Kami lanjutkan barangkali kesempatan dalam kondisi konsolidasi hari ini, bahwa kepada seluruh kader dari seluruh fungsionaris Partai Berkarya di Kota Cilegon, bahwa hari ini sebagai kegiatan konsolidasi ini tidak lain adalah dalam rangka merapatkan bagaimana kita berpartai. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di DKI sana telah menerbitkan sebuah keputusan, walaupun ini masih menghormati hukum belum inkrah, tetapi sejatinya adalah mari rapatkan barisan. Tidak ada lagi partai kembar, tidak ada lagi garis komando selain Tommy Soeharto dan juga Bapak Priyo Budi Santoso sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalnya Partai Berkarya. Kami Haji Repudin sebagai amanah pemegang mandat daripada DPW dan DPP tidak lain dalam rangka konsolidasi ini guna persiapan Partai Berkarya ini sebagai partai yang memang secara sah, secara konstitusi sebagai peserta pemilu pada tahun 2019. Sekali lagi kami mengajak kepada kawan-kawan kami, kader-kader kami, mari solidkan kembali, tatap 2024 sudah di depan mata.
Karena agenda partai sesuai visi misi kita adalah bagaimana berada dan berdiri guna memperjuangkan kepentingan dan keinginan masyarakat. Wabil khusus di Kota Cilegon mengharapkan dan memperjuangkan dalam rangka Cilegon menuju yang lebih sejahtera, yang lebih beriman dan bertakwa. Saya kira itu pada kesempatan terakhir bahwa Partai Berkarya hasil daripada PT UN yang ada kita hormati secara hukum, tetapi kita juga tidak terlena. Mari rapatkan barisan. Tidak ada lagi partai yang sebelah sana yang mengklaim dirinya berkarya. Kita adalah partai berkarya secara legalitas hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham adalah sangat untuk kita pererat, sangat kita kuatkan barisan. Demikian sekali lagi kami ingin mengatakan Tommy Soeharto, Satu Komando. Tommy Soeharto, Satu Komando. Partai Berkarya Cilegon Menang, menang, menang. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini kepada Lokal News, kawan pemirsa dimanapun berada. Kami terakhir mohon doa. Kami tidak ada apa-apanya. Kami ingin dari sekian partai politik yang ada di Kota Cilegon, kami ingin bersama-sama di dalam rangka memperjuangkan masyarakat guna kesejahteraan yang berkeadilan, tentu adil dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami serahkan kepada Pak Firman sebagai fungsionaris ini adalah sebagai SK yang telah diberikan oleh DPW Provinsi Banten yang ditandatangani oleh Bapak dan sekretarisnya Bapak sebagai dasar kami berorganisasi. Kami sampaikan bahwa lampiran ini adalah nama-nama daripada fungsionaris partai ini sebagai legalitas organisasi, dan ini adalah sebagai anggaran dasar rumah tangga organisasi. Insya Allah sekali lagi Partai Berkarya tidak ada lagi yang mengklaim di sana adalah kami berkarya, di sana kami berkarya. Tidak, Partai Berkarya adalah memiliki lambang yang memang ada di mana yaitu berdirian oleh 34 mata rantai yang terpisah sebagai definisi 34 provinsi. Jadi sekali lagi, solidaritas kekompokan fungsionaris ini dasar untuk berorganisasi dan berpartai politik. Kami tidak akan gagal. Kami memiliki faktor loyal kami kepada Pak Tommy Soeharto dan juga Pak Firman. Kami serahkan ini kepada sekretaris dan juga pada fungsionaris yang lain. Silakan berjuang, silakan semangat. Setelah ini juga kita harus menghasilkan lakukan keselamatan. Aku yakin Allah akan menolong kita. Kita bisanya adalah memperjuangkan masyarakat. Ya, demikian ya. Kami serahkan kembalikan kepada fungsionaris. Terima kasih. Partai Berkarya Menang, menang, menang. Tommy Soeharto, Satu Komando. Tommy Soeharto, Satu Komando. Terima kasih.